Shalom, saya akan membaca dari buku Khotbah di atas Bukit yang ditulis oleh Ellen G. White. Makna rohani dari hukum Allah, dengan pembahasan dalam Matius 5 ayat 48, yaitu, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata karena itu menyatakan suatu konklusi, suatu kesimpulan dari apa yang telah berlaku sebelumnya. Yesus telah menggambarkan kemurahan hati dan kasih Allah yang tak habis-habisnya kepada para pendengarnya, dan meminta karena itu hendaklah mereka menjadi sempurna. Karena Bapamu yang di surga baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lukas 6 ayat 35. Karena Dia telah membungkuk merendahkan diri untuk mengangkatmu. Karena itu, kata Yesus, engkau bisa menjadi seperti Dia di dalam tabiat dan berdiri tanpa kesalahan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat. Keadaan hidup yang kekal dalam kasih karunia adalah seperti keadaan di Eden. Kebenaran yang sempurna, rukun dengan Allah, sesuai dengan prinsip-prinsip hukumnya. Standar tabiat yang ditunjukkan dalam perjanjian lama sama dengan yang ditunjukkan dalam perjanjian baru. Standar ini bukanlah standar yang tidak dapat kita capai. Dalam setiap komando atau perintah yang diberikan Allah, terdapat suatu janji. Komando yang positif dan mendasar. Allah telah membuat ketentuan bahwa kita bisa menjadi seperti Dia. Dan Dia akan melaksanakan hal ini bagi semua orang yang tidak menghalangi kehendak jahat dan dengan demikian menggagalkan kasih karunia-Nya. Dengan kasih yang tak terceritakan, Allah telah mengasihi kita, dan kasih kita bangkit kepadanya bila kita memahami tentang panjangnya dan lebarnya dan tingginya kasih yang melampaui pengetahuan ini. Oleh pernyataan keindahan Kristus yang menarik, oleh pengetahuan akan kasih-Nya yang dinyatakan kepada kita sewaktu kita masih orang-orang berdosa, hati yang keras luluh dan takluk, dan orang berdosa diubah menjadi anak surga. Allah tidak menggunakan ukuran wajib. Kasih adalah alat yang Dia gunakan untuk membuang dosa dari hati. Olehnya, Dia mengubah kesombongan menjadi kerendahan hati, dan permusuhan dan ketidakpercayaan menjadi kasih dan iman. Orang-orang Yahudi telah bekerja keras untuk mencapai kesempurnaan dengan upaya mereka sendiri, dan mereka telah gagal. Kristus telah mengatakan kepada mereka bahwa kebenaran mereka tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Sekarang Dia tunjukkan kepada mereka tabiat kebenaran yang akan dimiliki semua orang yang masuk surga. Di seluruh khotbah di atas bukit, Dia melukiskan buah-buahnya, dan kini dengan satu kalimat Dia menunjukkan sumber dan sifatnya. Jadilah sempurna, sebagaimana Allah sempurna. Hukum itu adalah suatu catatan dari tabiat Allah. Lihatlah dalam Bapamu yang di surga, suatu manifestasi prinsip-prinsip yang sempurna yang merupakan fondasi pemerintahannya. Allah adalah kasih, bagaikan sinar-sinar terang dari matahari. Kasih, terang dan sukacita mengalir keluar dari Dia kepada seluruh makhluknya. Sifatnya adalah memberi. Hidupnya sendiri adalah aliran kasih yang tidak mementingkan diri. Kemuliaannya adalah kebaikan anak-anaknya, sukacitanya, kebapaannya yang lemah lembut. Dia katakan kepada kita supaya sempurna seperti Dia. Dalam sikap yang sama, kita harus menjadi pusat terang dan berkat kepada lingkungan kita yang kecil. Sebagaimana Dia kepada alam semesta, kita tidak mempunyai apa-apa dalam diri kita sendiri, tetapi terang kasih-Nya bersinar kepada kita, dan kita harus memantulkan sinarnya. Dalam kebaikannya yang dipinjam, kita bisa sempurna dalam lingkungan kita, sebagaimana Allah sempurna dalam lingkungannya. Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Jika kamu adalah anak-anak Allah, kamu akan mengambil bagian dalam sifatnya, dan kamu tidak bisa kecuali seperti Dia. Setiap anak hidup oleh kehidupan ayahnya. Jika kamu anak-anak Allah, diperanakan oleh Roh-Nya, kamu akan hidup oleh kehidupan Allah. Di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Dan kehidupan Yesus dinyatakan di dalam tubuh kami yang fana ini.
2 Korintus 4 ayat 11. Sehingga kehidupan yang di dalam kamu akan menghasilkan tabiat yang sama dan menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang di dalam Dia. Dengan demikian, kamu akan sesuai dengan setiap aturan hukumnya. Karena Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Mazmur 19 ayat 8. Melalui kasih, tuntutan hukum Taurat akan digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Roma 8 ayat 4. Demikianlah bacaan buku Khotbah di atas bukit, makna rohani dari hukum Allah dengan pembahasan dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan memberkati.